Halo teman-teman, kembali dengan channel ini atau channel saya Daniela. Dan pada video kali ini kita akan bahas salah satu contoh soal kimia dari teman kita. Soal ini merupakan salah satu soal pada materi ikatan kimia dan bentuk molekul. Jadi kalian sudah bisa lihat soalnya dari kalian sekarang ya. Kita kali ini membahas satu ion saja. Jadi soalnya gambarkan geometri ini, ion karbonat ya, menurut teori Vesper dan teori ikatan valensi hibridisasi. Jadi beberapa hari yang lalu saya juga sudah sempat membahas tentang geometri molekul dari beberapa ion. Waktunya ada 3 ion, kalau nggak salah yang kita bahas menurut teori Vesper beserta geometri molekul dan geometri elektroniknya. Kalian bisa cek juga di sana untuk videonya. Saya sudah sertakan linknya di pojok kanan layar atas kalian sekarang. Jadi di sana saya memberikan sekilas mengenai apa itu teori Vesper dan bagaimana teori Vesper itu dapat memprediksi bentuk dari sebuah molekul. Dalam hal itu 3 ion itu. Nah, dalam kali ini kita akan membahas khusus mengenai ion karbonat ya. Ion ini merupakan ion yang cukup terkenal dan salah satunya itu ada di asam karbonat, merupakan asam lemah ya, ion karbonat. Oke. Nah, ini merupakan salah satu ion yang paling banyak dibahas dan paling banyak dijadikan contoh untuk para siswa dalam memahami teori Vesper dan teori ikatan valensi hibridisasi. Nah, karena yang ditanya ini adalah dalam 2 teori, kita akan bahas langsung dalam teori Vesper ya. Saya tidak akan bahas teori Vesper itu apa, kalian bisa cek di video saya yang kemarin itu mengenai 3 ion itu ya. Jadi saya langsung saja, seperti biasa saya akan buat pertama, untuk karbonat dia tersusun dari atom C, atom karbon, dan atom oksigen. C dia memiliki 4 elektron valensi, saya nggak perlu sebutkan kenapa dia memiliki 4 elektron valensi, dan O, oksigen dia memiliki 6 elektron valensi. Saya gambarkan C itu dia elektronnya seperti ini bentuknya, dan O seperti ini bentuknya, jadi seperti biasa ya. Nah, kalau kita menggambarkan geometri sebuah molekul menurut teori Vesper, kita harus gambarkan dulu struktur Lewisnya. Ya, seperti biasa ya. Nah, jadi pertama kita harus lihat dulu, anggaplah O ini ya, karena ini CO32-, berarti C yang menjadi atom pusatnya. Jadi, saya salah, saya tulis dulu C-nya ya. Anggaplah C-nya itu posisi elektronnya seperti ini dia. 1 di atas, 2 di samping kanan, dan 1 di samping kiri. Oke? Dan O dia dan C ini dia mengikat O sebanyak 3. Berarti mulai dari yang sini, dia akan membentuk ikatan rangkap 2 dengan O yang ada di sebelah kanannya. Sehingga dia menjadi seperti ini. Kalau kalian lihat bahwa O yang di sebelah kanan ini sudah stabil oktet, seperti biasa ya. Oke, kita lihat ini sudah 8. Dan untuk yang O di atas, dia memiliki 6 elektron valensi kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini belum stabil oktet. Sehingga dia harus menambah 1 elektronnya lagi, dan dia bermuatan negatif 1. Ini untuk yang O yang di sebelah atas. Dan O yang di sebelah kiri juga sama, karena dia memiliki 6 elektron valensi. Berarti dia otomatis kalau dia memiliki 6 elektron valensi saja, dia belum stabil oktet. Sehingga otomatis dia juga harus menambah 1 elektronnya, dan dia bermuatan negatif. Dari sana maka kita bisa tuliskan jadi seperti ini dia. O, ikatan tunggal dengan C, berikatan tunggal dengan O juga di atasnya, dan berikatan rangkap 2 dengan O. Dan yang bermuatan negatif ada O di sebelah kiri dan O di sebelah kanan, seperti itu. Dan yang baru dalam video ini mengenai teori Vesper itu adalah adanya struktur resonansi pada ion karbonat. Jadi ion karbonat ini merupakan salah satu ion yang cukup familiar dibuat sebagai contoh untuk struktur resonansi. Jadi maksud struktur resonansi itu adalah dia merupakan suatu struktur Lewis untuk satu molekul yang tidak dapat dinyatakan secara tepat hanya dengan struktur seperti ini saja. Jadi ini struktur Lewisnya kan sudah ada nih. Ini struktur Lewis untuk ion karbonat, tapi dia tidak hanya seperti ini saja digambarkan. Seperti itu. Kita akan coba gambar lagi yang di sini ya. Jadi dia bisa berresonansi dengan struktur yang berbeda, namun tetap sama-sama itu menggambarkan ion karbonat gitu. Nah, anggaplah misalkan seperti ini dia. Jadi ini kan kelebihan elektron ya. Dia menyerahkan elektronnya ke sini, dan dari sana supaya C-nya tidak kelebihan elektron, ini ikatan rangkap 2-nya dibawa ke sana 1. Sehingga yang terjadi itu adalah O-nya yang di sebelah kiri berikatan rangkap 2 dengan C, yang di atas tetap O-nya dia bermuatan negatif, namun yang di sebelah kiri, di sebelah kanan maksud saya, yang awalnya dia berikatan rangkap 2, dia malah berikatan tunggal tetapi O-nya bermuatan negatif. Seperti itu. Jadi sekarang berubah dia. Yang awalnya O di atas dan di kiri negatif semua, sekarang yang berubah O yang di atas dan di kanan negatif semua. Kayak gitu. Sehingga dari sini akan terbentuk 3
struktur resonansi pada ion karbonat menurut teori Vespers itu adalah seperti ini jadinya dia. O, C, ini untuk yang pertama ya. Untuk O, terus rangkap 2 dengan O lagi, dan ini muatannya seluruhnya 2 minus, dan dia mengalami resonansi. Kalau resonansi simbol tandanya seperti ini ya, kalian bisa lihat di kursor saya. Dia mengalami struktur resonansi seperti ini, yang kedua ini, yaitu O, rangkap 2 C, terus berikatan tunggal dengan O lagi, dan berikatan tunggal dengan O di atasnya. Oke, dan satunya lagi, dia berikatan rangkap 2 dengan O yang di atasnya. Jadi dia seperti ini. Kayak gitu. Nah, ini ada struktur resonansi untuk ion karbonat. Dan dari struktur Lewis ini, maka kita bisa memperkirakan untuk bentuk geometri molekul maupun geometri elektroniknya, bahwa antara, seperti yang sudah saya jelaskan ya sebelumnya mengenai teori Vespers ya, bahwa antara kedua elektron pada kedua atom saling tolak-menolak, sehingga dia akan membentuk sebuah struktur yang paling nyaman untuk semuanya, dan struktur tersebut itu adalah trigonal planar, jadi segitiga datar ya. Jadi saya bisa gambarkan jadi seperti ini. C, rangkap 2 O, sini O, sini O. Dia akan membentuk suatu struktur segitiga datar. Jadi geometri elektroniknya itu ada trigonal planar, dan geometri molekulnya pun juga sama, yaitu trigonal planar, seperti itu. Ini mengenai geometrik ion karbonat menurut teori Vespers. Nah, bentuk 3 dimensi kalian sudah bisa lihat di layar kalian sekarang. Nah, itu adalah bentuk segitiga dari ion karbonat, geometri molekulnya menurut teori Vespers. Nah, sebenarnya soalnya cukup selesai sampai di sana saya jawabannya, karena kita sudah dapat menentukan geometri struktur dari ion karbonat menurut teori Vespers. Namun dalam soal ini yang ditanyakan ada dua teori Vespers dan teori ikatan valensi hibridisasi. Nah, dua teori yang kedua inilah yang saya belum pernah bahas di video saya sebelumnya, dan kita akan coba lihat sekilas saja apa itu yang dimaksud dengan teori ikatan valensi. Oke, teori ikatan valensi. Oke ya, secara umum teori ikatan valensi itu merupakan teori yang menjelaskan yang dapat memprediksi suatu bentuk molekul, dan itu merupakan teori yang menjelaskan kestabilan ikatan kovalen sebagai akibat tumpang tindih dari orbital atom. Nah, seperti itu maksudnya teori ikatan valensi ini. Jadi dasarnya sangat berbeda dengan teori Vespers, namun tujuannya sama, yaitu sama-sama memprediksi sebuah bentuk molekul, seperti itu ya. Cuman kalau teori ikatan valensi ini didasarkan pada adanya kestabilan ikatan kovalen yang merupakan ikatan kovalen ini terbentuk dari adanya tumpang tindih orbital atom. Nah, seperti yang kalian sudah ketahui bahwa setiap atom itu kan dia memiliki elektron valensi ya. Nah, atom-atom itu saling berikatan melalui tumpang tindih antara orbital terluar atau yang disebut dengan orbital valensi. Itulah sebabnya mengapa teori ini disebut dengan teori ikatan valensi, karena menurut teori ini orbital valensi lah yang menyebabkan adanya ikatan kovalen antar atomnya sehingga mereka membentuk senyawa atau molekul, seperti itu. Nah, dua atom yang saling berdekatan masing-masing ini itu dia memiliki orbital valensi dan satu elektron kan. Anggaplah elektronnya itu saya gambarkan seperti ini gitu ya. Nanti saya akan jelaskan. Ini adalah di satu orbital. Anggaplah orbital ini merupakan orbital terluar dari suatu atom dan dia mengandung satu elektron. Dan elektron ini dia akan tumpang tindih, maksudnya dia akan dapat elektron dari atom lain sehingga dia akan lengkap ya, jadi dua elektron, dan elektronnya itu jadinya saling berpasangan dalam satu orbital. Dan sesuai dengan asas larangan Pauli dikatakan bahwa setiap elektron yang berpasangan dalam satu orbital harus memiliki bilangan spin yang berbeda, seperti itu ya. Dan karena adanya dua elektron ini, maka elektron ini kan berasal dari atom yang berbeda. Anggaplah elektron yang spinnya positif ini dari atom A dan spinnya negatif ini dari atom B. Nah, ini kan ditarik oleh masing-masing inti atom kan. Setiap atom punya inti atom. Nah, karena adanya tarikan dari setiap inti atom ini, maka terbentuklah ikatan kovalen. Dan itulah yang mendasari mengapa terjadinya adanya teori ikatan valensi ini. Dan teori ikatan valensi ini juga kita diperkenalkan oleh dua istilah. Yang pertama ada orbital atom dan orbital hibrida.
Jadi ada orbital atom dan orbital hibrida. Karena dalam hal ini yang dalam teori ikatan valensi ini yang menjadi pusat perhatian kita adalah orbitalnya, gitu ya. Nah, perbedaannya apa antara kedua orbital ini? Orbital atom itu adalah orbital yang memang sudah dari sananya sebuah atom dimiliki, kayak gitu. Jadi kalau misalnya anggaplah kita pakai untuk atom C ya. Kalau kalian yang sudah tahu untuk konfigurasi elektron C untuk yang SPDF, itu 1s2, 2s2, dan 2p2. Nah, orbital atom ini, orbital C ini dari S sampai P ini yang disebut dengan orbital atom. Ini merupakan keadaan dasar dari sebuah atom tanpa berikatan dengan siapapun. Nah, orbital hibrida itu yang terjadi apabila sebuah atom berikatan dengan atom lain, dan ini merupakan orbital yang terbentuk dari proses hibridisasi namanya. Ini beda pengertiannya dengan yang ada di biologi. Jadi kalau dalam kimia, proses hibridisasi itu adalah proses pembentukan orbital untuk mencapai suatu energi yang sama dari orbital yang berbeda energinya, kayak gitu. Jadi itu berbeda artinya dengan yang di biologi. Nah, kita akan menjelaskan pembentukan geometri ion karbonat ini menurut teori ikatan valensi hibridisasi ini. Karena saya sudah tulis untuk konfigurasi elektron yang atom karbon, untuk yang konfigurasi elektron atom oksigen itu ada 1s2, 2s2, dan 2p4. Oke, ya jadi kita bisa gambarkan langsung di sana. Dan seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa dalam teori ini yang menjadi pusat perhatian kita adalah orbital. Lebih tepatnya adalah orbital atom pusat. Dan seperti yang saya sudah bilang, bahwa orbital atom pusat dalam ion karbonat kali ini adalah atom C. Sehingga kita gambarkan dulu untuk orbital atom C-nya ya. Jadi yang pertama untuk yang orbital S dia punya satu kotak gitu ya, satu ruang, satu orbital. Itu oke. Ini untuk yang 1s, ini untuk 2s, dan P itu dia memiliki 3 orbital, 3 ruangan. Jadi bisa digambarkan seperti 3 kotak seperti ini. Setiap orbital itu tersusun dari 2 elektron. Jadi kalau misal ini 1s2 berarti 1s pada subkulit 1s terdapat 2 elektron, spin positif dan spin negatif, dan pada subkulit 2s terdapat juga 2 elektron, spin positif dan spin negatif, dan pada C yang terisi pada subkulit 2p itu hanya 2 elektron, yaitu di orbital P yang pertama dan orbital P yang kedua. Pada subkulit P itu terdapat 3 orbital, yaitu orbital Px, orbital Py, dan orbital Pz. Dan yang terisi pada atom karbon itu cuma 2 orbital, yaitu Px dan Py. Nah, untuk geometri CO3 ini, ion karbonat ini, saya sudah gambarkan struktur Lewisiak kembali ya, yang tadi kita sudah bahas. Nah, anggaplah seperti ini. Dengan saya gambarkan juga untuk PEB-nya. Saya gambarkan PEB untuk setiap oksigennya ya. Oke, nah kira-kira seperti itu ya. Dan ini yang bermuatan negatif 2. Oke. Dan sebenarnya berdasarkan struktur Lewis ini sebenarnya kalian sudah gampang bisa menentukan hibridisasi dari atom C-nya pada ion karbonat ini. Kalau dia mengandung ikatan rangkap 2, maka otomatis hibridisasi atom C-nya itu adalah sp2. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya kalau sp2 itu apa? Berarti orbital yang terhibridisasi itu ada sebanyak 1 orbital S dan 2 orbital P, yaitu orbital Px dan orbital Py. Orbital Pz itu dia tidak terhibridisasi, tapi dia akan membentuk ikatan pi dengan orbital Pz di atom O yang lain, dan dia akan membentuk sebuah ikatan rangkap seperti itu. Jadi yang terhibridisasi itu adalah orbital 2s dan orbital 2px dan orbital 2py. Itu yang disebut dengan hibridisasi sp2. Dan sebenarnya dari sana sudah cukup bisa menjawab ya, karena kalau kita lihat di sini untuk elektron yang ada di 2s, kita pindahkan 1 ke orbital pz, dan dari sana dia akan jadi kosong kan. Jadi dia cuma 1 elektronnya ya. Ini masing-masing orbital ada 1 elektronnya, dan dari O itu dia mengisi tempat di sini. Ini yang spin ke bawah, ini spin ke bawah, dan ini spin ke bawah. Dan ini yang membentuk orbital hibridisasi. Yang orbital yang tidak terhibridisasi, dia tidak terisi elektron dari atom oksigen. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan ini, menurut teori ikatan valensi hibridisasi, geometri ion karbonat ini tetap sama, yaitu trigonal planar dengan hibridisasi atom C-nya itu adalah sp2. Seperti itu. Baik, jadi itu saja untuk pembahasan soal mengenai bentuk molekul ion karbonat menurut teori Vespers dan teori ikatan valensi.
Semoga video ini bisa membantu kalian. Dan bagi kalian yang memiliki soal ataupun pertanyaan yang ingin dibuatkan video pembahasan seperti ini juga, silakan kalian cek di dalam deskripsi setiap video kami. Di sana ada email, kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.